Shalom saudara-saudara, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 8 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Demikian firman Tuhan. Indah sekali firman ini. Paulus menekankan bahwa pentingnya kita sadar bahwa setiap orang percaya harus berpegang teguh pada keberpihakan Allah dalam hidupnya. Maka tema yang kita ambil dari teks ini adalah Allah di pihak kita. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Hugo Green pernah bercerita tentang pengalamannya semasa kecil di Auschwitz pada musim dingin tahun 1944. Hugo lahir dalam keluarga Yahudi. Saat itu terjadi pembunuhan massal kelompok Yahudi oleh tentara Nazi. Keluarganya, kakek neneknya, orang tuanya, dan adik-adiknya dibawa secara paksa ke kamp konsentrasi Liberos. Setibanya di kamp, Gabriel, adik laki-lakinya yang berusia 10 tahun, dibunuh di kamar dengan gas. Tidak lama setelah tiba, masih berusia 10 tahun. Ibunya dipisahkan dari keluarganya dan dipertemukan kembali dengan Hugo setelah perang. Hugo kecil tinggal bersama ayahnya. Di kamp kerja paksa, persediaan makanan sangat terbatas, sehingga para tahanan berusaha keras untuk menyimpan setiap sisa makanan yang didapat untuk nanti bekal makanannya. Ketika hari raya Yahudi Hanukkah tiba, ayah Hugo mengambil sebongkah margarin yang telah ia simpan dari sisa-sisa makanannya selama 1 bulan. Ayahnya mengambil mangkuk tanah liat buatnya sendiri dan menyalakan sumbu yang dicelupkan ke dalam margarin berharganya yang kini telah meleleh. Ia menggunakannya sebagai bahan bakar untuk menyalakan lampu untuk festival. Belum ia sempat membacakan doa dan berkat, Hugo menatap ayahnya dan protes. Ayah, kita butuh makanan. Mengapa ayah menyia-nyiakannya untuk sebuah lilin? Lalu ayahnya tersenyum, ia menatap anaknya Hugo serta berkata, aku dan kau tahu sangat mungkin untuk bertahan hidup selama 3 minggu tanpa makanan. Kita pernah hidup 3 hari tanpa air, tetapi tanpa harapan mustahil untuk hidup, bahkan untuk 3 menit saja. Tanpa harapan mustahil untuk hidup, bahkan untuk 3 menit saja. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata-kata ini menyadarkan kita semua bahwa pengharapan itulah kunci kehidupan kita. Bagi orang percaya, harapan adalah sebuah bagian terpenting dari kehidupan yang sangat-sangat berharga. Tanpa harapan, kehidupan kita akan kehilangan tujuan dan makna. Dalam nats kita, Paulus dengan berani dan tegas mengatakan bahwa kita adalah umat pemenang, dan oleh karena kasih karunia Allah,
Ia ada di pihak kita. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ini memberikan kita jaminan tentang pengharapan dan kekuatan yang tidak terbatas, bahwa Tuhan akan selalu membimbing, melindungi dan mendatangkan kebaikan, bahkan di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, mudah sekali menyerah pada amarah, pada perselisihan dan keluhan dunia yang tidak henti-hentinya. Tetapi harapan bahwa Allah di pihak kita memberikan kita kekuatan untuk bisa bertahan, memberi kita tujuan dan menjamin masa depan kekal yang penuh harapan tanpa akhir. Allah adalah pembela kita yang agung. Ketika kita berjuang melawan berbagai penderitaan, berbagai sakit penyakit, berbagai cobaan dan penganiayaan, Dia mendampingi kita dengan tulus melewati masa-masa sulit itu, agar kita bisa kuat dan bertahan. Allah adalah penjamin hidup kita dan anak-anak kita, dan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya di dalam Yesus Kristus. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, apa pesan renungan ini bagi kita? Kata kunci dari teks ini adalah, jika Allah di pihak kita, siapa yang melawan kita? Artinya Paulus ingin katakan, Allah di pihak orang percaya. Jika bukan karena Tuhan yang ada di pihak kita, maka musuh kita pasti akan menyerang kita. Jika bukan karena Tuhan yang ada di pihak kita, maka banjir akan menyapu kita. Arus deras pasti telah melenyapkan kita. Bahkan api yang mengamuk akan membakar kita. Tetapi karena Tuhan ada di pihak kita, kita dilindungi, kita dijaga, dipelihara setiap hari, bahkan setiap jam, setiap detik dalam hidup kita. Jika bukan karena Tuhan, kita tidak ada seperti sekarang ini. Semua tantangan dalam hidup kita tidak dimaksudkan untuk membuat kita terpuruk, tetapi untuk membuat iman kita semakin bertumbuh kepada Tuhan yang adalah Juru Selamat kita. Ketika kita fokus pada Allah yang Maha Besar, bukan pada kesulitan kita, kita akan melihat keajaiban-keajaiban Allah yang bekerja dalam hidup kita. Jangan pernah menyerah, percayalah kepada Tuhan yang selalu menyediakan, berpegang pada harapan yang teguh di dalam Kristus. Biarlah Roh Kudus membimbing dan menuntun kita tetap berada di jalannya. Jika Allah di pihak kita, kita akan berada dalam damai sejahtera. Tidak perlu takut dan khawatir dan bimbang, terutama karena kejadian yang terjadi di negara kita baru-baru ini. Begitu menakutkan, begitu mencekam. Tapi Tuhan Allah di pihak kita, maka kita diberikan jaminan keselamatan. Sekali lagi, Tuhan di pihak kita. Percayalah dan berjuanglah terus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami pada pagi ini. Kami diingatkan oleh Paulus, Tuhan di pihak kami. Tuhan di pihak orang yang menderita. Tuhan di pihak orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan di pihak orang yang teraniaya, korban-korban kejahatan orang lain. Tuhan di pihak orang yang melakukan kebenaran dan keadilan. Tuhan di pihak orang-orang yang selalu rajin menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berjuang demi hidup dengan cara-cara yang benar. Jika Tuhan di pihak orang-orang yang berjalan di jalan kebenaran,
mengapa banyak penderitaan yang harus terjadi bagi mereka yang berjuang demi kemanusiaan. Penderitaan bukanlah cara Tuhan untuk melenyapkan kami dari dunia ini, tapi penderitaan Tuhan pakai untuk membangun iman kami supaya kami dimenangkan melalui banyak pergumulan itu. Terima kasih Tuhan, Allah di pihak kami, maka kami tidak takut. Kami percaya harapan-harapan, tujuan dan cita-cita kami akan terpenuhi. Doa-doa kami akan terjawab dan sakit penyakit kami akan sembuh. Jika Allah di pihak kami, tidak satu pun dari rambut kami yang jatuh tanpa Tuhan mengetahui. Tidak ada sedikit pun yang terjadi dalam hidup kami tanpa Tuhan yang melihat. Karena itu terima kasih Tuhan atas keberpihakan-Mu pada orang-orang yang percaya kepadamu. Jadilah Tuhan menjadi tiang yang kokoh iman kepada kami dalam menjalani kehidupan. Berkati kami hari ini bersama anak-anak kami dalam beraktivitas, pekerjaan, studi, dan lain sebagainya. Tuhan yang berpihak kepada kami akan menjadi kekuatan kami untuk membangun kehidupan kami lebih baik ke depan. Biarlah kami menjadi saksi-saksi kebenaran Kristus. Dengan kuasa-Mu kami bisa memenangkan semua perjuangan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.